Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa ajih sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Ilahana anta maqsudana wa ruqal matubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah hamad. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru besar kita bersama Al-Mukarram Ustaz bin Ibrahim beserta keluarga. Kita doakan bersama semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama kita hormati Ketua DKM dan Ketua Yayasan Masjid Nurul Jannah, Bapak Amin dan staf, para orang tua kita, para sesepuh kita dan seluruh jamaah rahimakumullah yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan, tidak saya rangkai satu persatu, namun tanpa mengurangi hormat dan tajim saya kepada jamaah semuanya. Ya tadi kalau di absen sama kayak guru kita, habis nih waktu berabsen doang, atuh. Ya kalau beliau sah, beliau yang punya rumah, terserah dia gitu. Kalau saya kan belum sah, tamu masih nyebutin itu. Jamaah rahimakumullah, pertemuan malam hari ini dahsyat banget, indah banget. Kita ngumpul bareng lagi setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, ibadah taraweh, kemudian juga ditutup dengan i'tikaf 10 hari, baca Quran, ada sholat tasbihnya, ada istighosahnya, terlepas yang ikut tidak ikut, pokoknya kebagian berkahnya baik dah gitu. Ya cuman bagusnya mah ikut semua, bagusnya mah gitu. Jadi kalau persatuan ada kegiatan ini ngumpulnya pas madang doang, pas taklimnya pada minggir. Nah makanan di dunia itu habis, besok udah keluar udah habis tuh, nggak ada catatan selanjutnya. Tapi kalau kumpulnya kita nuntut ilmu, kumpulnya istighosah, kumpul sholat tasbih, maka itu nggak akan hilang besok. Bahkan itu menjadi simpanan buat kita buat zaman akhir nanti. Di saat kita udah meninggal dunia, di saat kita banyak dosanya tutup tuh ada istighosah di situ, ada taklim di situ, ada sholat tasbih di situ. Jadi salah kalau kumpulnya motivasi utamanya makanan sementara. Iya kita butuh makan, cuman jangan apa-apa makan baik gitu. Butuh ilmu. Cari ilmu sebanyak mungkin buat bekal kita, buat bekal kita ke yaumil akhir nanti. Karena apa? Kalau kita bersandar dengan sholat kita, nggak mungkin kita bisa masuk surga. Berapa lama sih kita sholat? Berapa kali sih kita khusus sholatnya seumur hidup kita? Bahkan bisa jadi seumur hidup kita nggak pernah khusus sholatnya. Karena bisa sholat kepikiran tuh urusan yang lain. Nah, buat tutupin itu dibutuh nih penunjangnya, tambalan dibutuhin. Yaitu tambalannya ada istighosah, sholat tasbih, zikir, taklim. Itu buat tutupin itu. Buat tutupin bekal kita nanti dia akhir nanti. Karena kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau orang sudah meninggal dunia, itu dia seperti mengalur samudra. Nah, samudra itu bisa diarungi, itu hanya bisa dengan safinah, dengan perahu. Nah, perahunya apa? Perahunya adalah kebaikan kita tuh, buat mengarungi lautan yang luas. Nah, kebaikannya itu apa? Banyak banget kebaikannya. Kumpulnya di masjid, kumpul doang, ngobrol doang di dalam masjid, ngomong tentang pembangunan masjid, niatnya karena Allah, maka yakin tuh satu tuh demi Allah dan Rasulullah. Dia kalau duduk di masjid mikirin buat masjidnya, bagaimana bangun bisa jalan, maka setiap detik dia duduk di situ menjadi pahala yang ngalir buat dia.
Kalau tujuannya karena Allah, tiap saat tuh, tiap detik mikirin bagaimana dia dapat duit supaya bisa masang keramik, bagaimana mencari duit bisa nutupin plafonnya. Maka yakin siapa dia yang duduk di masjid mikirin buat masjidnya, mikirin rumah Allah, maka Allah yang akan ngurus hidupnya dia. Kalau Allah udah ngurus hidup kita, nggak bakal kita yang susah, nggak ada kita yang susah. Nah, ini perkumpulan di masjid dahsyat. Kemarin malam saya ngobrol dengan Pak Anto, sama Ustaz Minin, sama Pak Namis, masjid yang mohon maaf yang anak yatim yang duafa dibayari sekolahnya masjid Miftalah Jumlah, nggak ada tempat lain. Miftalah Janah doang, di tempat luar apa santunan doang ada. Santunan doang diadain, dia nggak boleh pendidikan anak-anak. Tapi Miftalah Janah walaupun kecil dia bisa tuh bantu. Terlepas saya dibantunya, keluarganya, sholat kagak di masjid, bodoh amat gak ada urusan. Ini kadang-kadang kita suka ini juga gitu. Ada anak yang dibantu, keluarganya, sholatnya di mana-mana, bukan sholatnya di masjid, bantuan dari masjid. Harusnya kalau dia punya rasa, sudah dibantu oleh masjidnya, maka makmurkan masjidnya. Kewajiban dia makmur itu harusnya. Jangan santunan doang berebut. Kemana-mana habis itu sholatnya kemana-mana, zikirnya di mana-mana, ramein di masjid. Kalau bukan kita siapa lagi? Masjid udah gede, masjid udah luas. Kalau bukan kita yang isi siapa? Nah, kembali jawab Allah. Kumpulnya di masjid ini bisa menjadi wasilah turun ridho Allah kepada kita semua. Menjadi itu turun ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka yakin keluarga kita bisa tenang. Anak-anak kita gampang diaturnya. Anak kita sekolahnya bagus. Setelah sekolah, anak kita bisa kerja di tempat yang bagus. Kenapa? Allah ridho dengan kita. Nah, kembali belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih hanya salah satunya. Ada yang lebih penting lagi, yang kalau dia ridho, maka Allah akan ridho kepada diri kita. Siapakah dia? Pertama, ya adalah orang tua kita pasti. Ayah ibu kita. Makanya jangan berharap ada ketenangan pada diri kita, jangan berharap ada kebahagiaan pada diri kita. Kalau sampai saat ini ada orang tua kita susah, sampai saat ini ada orang tua kita nggak makan. Sampai saat ini ada orang tua kita nggak bisa beli baju lebaran, tapi punya anak kayak kita, maka jangankan bisa bahagia, tenang saja tidak berharga. Nggak bakal bisa sukses tuh hidup kita. Karena apa? Orang tua kita belum bahagia. Kemudian selanjutnya momen ini penting banget nih. Malam ini kita ngumpul ke tempat guru kita. Yang kalau kita share kemarin di tempat guru kita bersama Al-Muhtar Ustaz Ibrahim. Mari sama-sama kita silaturahmi. Yang bagusnya dan kalau anak punya perhatian, anak punya pikiran, di saat dia datang ke tempat gurunya, di saat dia datang ke tempat orang tuanya, maka bawa yang terbaik daripada dirinya. Jangan orang doang datang. Katanya guru, katanya orang tua, datangnya kok lenggang. Mana rasa kita sebagai seorang murid? Mana rasa kita sebagai seorang anak yang dididik oleh orang tua kita, oleh guru kita? Di mana rasa itu ada? Maka jangan berharap ada keberkahan tuh dalam hidup kita kalau kita tidak memuliakan guru kita. Jangan berharap ada kesenangan dalam hidup kita kalau kita nggak nyenengin guru kita yang ada di depan kita. Masalah yang utama adalah mau enggak kita, inti itu. Bukan berarti mohon maaf, bukan berarti saya berlebih. Saya mau kasih ini kasih itu, enggak. Saya juga sama dengan bapak-bapak semua. Saya pas-pasan. Cuma saya dahulukan untuk kepentingan buat guru saya, buat Ustaz Ibrahim. Kita semua punya harta, kita bukan orang miskin. Bohong banget kalau kita orang miskin banget. Enggak punya duit 50.000, bohong banget. Buktikan saat ini kalau bimbing aku gurunya,
Kalau aku orang tua kita, Ustaz Ibrahim sebagai orang tua, sebagai guru, maka berikan yang terbaik Ustaz Ibrahim. Kasih. Orang tua, mohon maaf, guru yang benar nggak pernah bakal minta sama muridnya. Orang tua yang benar nggak pernah minta sama anaknya, tapi anak dan muridnya mesti punya pikiran, punya rasa murid dan anak. Ini kadang-kadang mau diajarin doang. Kita ingat nggak sekolah berapa duit kita habis sekolah biaya? Apa kita belajar guru kita Ustaz Ibrahim dibayar beliau? Wallahi tidak pernah dibayar. Buat urusan dunia doang sekolah kita berapa duit sih bayar sekolah anak kita ke gurunya? Tapi diajarin ngaji sama guru kita Ustaz Ibrahim, berapa yang kita bayar? Berapa yang kita kasih? Ayo, bagaimana keberkahan dalam diri kita kalau guru kita belum senang punya anak kayak kita, punya murid kayak kita? Bohong kalau kita bisa sukses, bohong kalau kita bahagia. Karena apa? Ada guru yang bahagia punya murid kayak kita. Kurang sepas hidupnya, kurang baik perasaannya. Karena tidak ada aliran doa dari guru-guru kita, dari orang tua kita. Maka dua orang yang tersakiti hatinya, orang tuamu dan gurumu, maka yakin demi Allah, demi Rasulullah, tidak pernah ada keberkahan dalam hidupmu, walaupun jabatanmu tinggi, walaupun hartamu banyak. Nggak ada keberkahan di situ. Karena ada orang tua dan guru yang tidak ridho. Karena kembali konteks di awalnya. Ridha Allah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah tergantung daripada kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua kita. Guru adalah termasuk bapak orang tua. Dia yang ngajarin kita. Ayah ibu kita adalah biologisnya. Guru kita adalah yang mengisi ilmu, yang mengajar kita pada kebaikan, yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita baca Quran. Ayo, bahagiakan guru kita. Sebagai bapak, tanda bakti kepada orang tua kita, kepada guru kita. Maka bakti buktikan dengan perbuatan. Mohon maaf, jangan bahasa cuma hormatnya cuma lisan doang, mulut doang. Kalau hormat sama guru, sayang sama guru, muliakan hidupnya, senangin hidupnya. Jangan sampai lihat orang tua kita, guru kita lapar, udah buru-buru keluarin jajan biasa. Kenapa? Orang tua dan guru nggak pernah minta tuh. Wallahi, guru dan orang tua yang benar nggak pernah minta sama anak. Kita ini punya rasa. Nah, kalau kita ingin bahagia hidup kita, senang hidup kita, dunia dan akhirat, maka hormati dan muliakan orang tua dan guru kita. Kuncinya standar. Cuma jangan sebatasin hormati, senengin, bahagiakan, kasih yang terbaik. Nah, kalau sudah kita lakukan ini semua, maka yakin ke depannya nanti kalau kita sudah tua, anak-anak kita bakal muliakan kita. Anak-anak kita akan sayang kepada kita. Anak-anak kita akan nyenengin kita. Karena apa? Apa yang kita lakukan saat ini kepada orang tua kita, nanti itu akan dialami oleh kita langsung. Kalau saat ini kita orang tua masa bodoh cuek, maka yakin demi Allah, demi Rasulullah, tua nanti anak kita bakal nyuekin kita. Kita pelit orang tua sama guru, yakin demi Allah, nanti suatu saat kita tua, anak bakal pelit sama kita. Apa yang kita lakukan akan kita tuai. Karena apa? Anak melihat perilaku orang tua. Anak melihat akhlak orang tua. Maka Islam ngajarin akhlak yang utama. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru. Ayo, ini masih Idul Fitri, masih ada waktu ke depan banyak. Hormatin orang tua, hormatin guru, senengin orang tua, senengin guru. Kenapa? Orang tua dan guru udah senang, maka akan mudah semua. Yang punya hajat pasti dimudahin hajat. Yang rumah tangga pasti Allah kasih sakinah, pasti kasih ketenangan.
Kenapa? Ada orang tua yang bahagia punya anak kayak kita. Ada guru yang bahagia punya murid kayak kita. Ayo mari sama-sama kita rubah mindset kita. Kita rubah pola pemikiran kita. Muliakan guru kita. Senengin guru kita. Muliakan orang tua kita. Muliakan daripada guru kita. Jamaah rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Entah itu ibu kita meninggal, entah itu ayah kita yang sudah meninggal dunia. Dalam sebuah makalah kemarin sempat kami bahas sebentar di tempat Pak Ananto, ada 3 hal yang dilakukan oleh orang tua di saat dia sudah meninggal dunia. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita rindu kepada 3 hal daripada keluarga. Kerinduan yang pertama adalah istighfarnya seorang anak untuk ayah dan ibunya. Dalam sebuah kisah riwayat, suatu saat ada ahli kubur yang dia terheran-heran saat itu. Dia bertanya kepada malaikat yang biasa di setiap hari diajak oleh Allah SWT melalui para malaikat. Wahai malaikat, kenapa hari ini siksaku ringan? Bahkan cenderung tidak terasa, wahai malaikat. Kemudian malaikat pun tersenyum. Wahai fulan, saat ini anakmu yang di dunia dia beristighfar untukmu yang sudah meninggal dunia. Ada anakmu di dunia yang dia beristighfar mohon ampun kepada ayah ibunya, kepada Allah SWT agar ayah dan ibunya diampuni dosanya, diberikan nikmat kubur. Dahsyat. Anak yang istighfar buat orang tua udah meninggal dunia, maka saat itu langsung tuh Allah kasih nikmat buat ahli kuburnya, buat ayah dan ibunya, diberhentiin dulu sisanya. Kenapa? Ada anak di dunia yang dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan orang tua. Ini dahsyat banget nih. Kita istighfar, kita minta ampun. Ya Allah, ampuni dosa. Ya Allah, ampuni kesalahan daripada orang tua saya, ibu saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum al-jannah tubu ilaihi. Tiap sholat kita doain orang tua kita, istighfar. Terhenti itu siksanya. Ada anak di dunia yang dia beristighfar. Ahli kubur itu pada istighfar kepada anak-anaknya di atas dunia yang masih hidup. Kemudian ahli kubur rindu kepada apalagi yang kedua, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia rindu kepada sedekah yang di atas namakan daripada dirinya. Karena saat anaknya sedekah di dunia, anaknya sedekah di dunia, maka saat itu siksa di alam kubur dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada anak di dunia yang dia bersedekah, yang dia memberikan infak, yang dia berzakat atas nama daripada orang tua. Berhenti itu sisanya dulu. Ada anak di dunia yang kalau Jumatan mau cepat, Rabbik ya Allah, Rabbik firli walidayya ya Allah. Saudara ampuni dosa dan kesalahan ibu saya, ayah saya, ya Allah ya Rabb. Masuk kita dapat pahala, untuk kita dapat pahala. Jangan ambil kotak amal masjid, kotak kopi, itu dosa yang dapat neraka urusannya. Tuh, buat orang tua kita masukin tuh 10.000, 5.000. Katanya kita peduli dengan masjidnya, Jumatan kemarin buat duit. Lah peduli apaan gitu? Masa ngambil pisan sih? Ya oke lah, seminggu nggak ada, mungkin 5.000, 2.000 udah. Nggak ada 2.000 udah, Jumat besok 2.000, mas 2 minggu sekali 2.000, masa nggak bisa? Seminggu 1.000. Kalau nggak bisa seminggu 1.000, udah kita kasih duit beda. Karena kitanya nggak mau masalahnya. Duit masih punya, nggak mungkin gak punya gitu. Kagak mau doang masalahnya. Bukti yang orang masih bisa beli, masa amal 2.000 bisa minggu sekali. Amalnya
Manggut bae. Udah jauh lagi sono lagi. Nah, kembali nih yang kedua. Ahli kubur rindu, ahli kubur menunggu sedekah, zakat, infak yang di atas namakan kepada diri. Yang ketiga, ahli kubur rindu dan Allah akan meringankan siksanya, bahkan Allah hapuskan siksanya. Yang ketiga hal itu adalah anak yang melakukan kebaikan sama dengan dilakukan daripada ayah dan ibunya. Misalkan Ustaz bin Ibrahim guru kita imam masjid. Kemudian suatu saat Ardi jadi imam. Ada anak yang justru kebaikan kepada ayahnya. Maka saat itu terhenti itu sisanya. Kenapa anak menjadi imam masjid? Kan termotivasi, saya pengen kayak ayah. Saya pengen jadi seperti ayah. Anak melakukan kebaikan. Kebaikan itu kalau lagi selama masih hidup, maka saat itu kalau anak melakukan itu, Allah ringankan daripada sisa kubur kita. Ada kebaikan anak. Nah kembali jawab Allah. Kalau kita sayang sama ayah kita, sayang sama ibu kita, sayang sama kakek nenek kita, maka buktikan. Bersifarlah untuk diri. Bersedekahlah atas nama diri. Dan lakukan kebaikan apa yang dilakukan oleh pada diri. Ikuti jejak, ikuti kebaikan. Kalau itu kita lakukan, maka insyaallah yakin wallahi wa rasulih Allah akan ampuni dosa daripada kedua orang tua kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Semoga kita semua bisa menjalankan beristighfar untuk kesalahan daripada orang tua kita, kakek nenek kita. Semoga kita bisa bersedekah untuk nama-nama beliau. Semoga kita bisa mengikuti langkah kebaikan daripada beliau. Jamur yang Allah. Ini udah resminya udah, kalau mau santai. Ya, campur-campur dikit dah. Kamu pada minggir bertegang.